Warga di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur digegerkan dengan aksi pembunuhan terhadap dua balita pada Jumat 25 Juli. Belakangan diketahui bahwa pelaku pembunuhan adalah ayah kandung dua balita tersebut. Aksi pelaku disebut karena sakit hati seusai sang istri ingin bercerai dan menuding pelaku tidak mampu menafkahi keluarga. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim, Gregorius Agung Salmon. Selamat sore, Gre. Selamat sore Mbak Siska. Baik, Gre, bisa disampaikan bagaimana dengan kronologi pembunuhan terhadap dua balita di Samarinda ini? Baik Mbak Siska, kemarin tepatnya pada hari Jumat sekitar pukul 5 sore di Kota Samarinda dikejutkan dengan sebuah peristiwa tragis yang mana seorang ayah kandung tega menghabiskan nyawa dua putranya sendiri yang masih berusia balita 4 tahun dan 2 tahun. Dan aksinya pun seorang diri. Namun sebelum melakukan aksinya ini, si ayah kandung berinisial W ini masih berusia 24 tahun. Dia telah merencanakan sebelumnya sekitar pukul 15.00 dan ingin menghabiskan dua putranya tersebut di kolam renang belakang rumahnya. Namun aksinya pun gagal karena dia takut diketahui oleh tetangga di sekitar rumah mereka di Jalan Rimbawan, Gambakre RT 35 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Dan sekitar pukul 17 maksud kami, pelaku pun melakukan aksinya dengan mencekik anak keduanya lebih dahulu berusia 2 tahun dengan cara memekam pelaku menggunakan bantal di kamar tidur, lalu kemudian dibawa ke kamar tengah rumah mereka. Di situ pun untuk memastikan anak keduanya itu benar-benar tidak ada nafasnya, dia pun mengikat sebuah kain di leher anak kedua yang berusia 2 tahun maksud kami. Dan kemudian setelah dipastikan anak keduanya ini sudah meninggal, pelaku pun melakukan aksi yang sama kepada anak keduanya, kepada anak pertama yang masih berusia 4 tahun. Dengan cara yang sama, pelaku mencekik bagian leher korban dan kemudian mengikat tali dan membawa di kamar tengah rumah mereka. Dan kemudian aksinya pun baru diketahui oleh seorang nenek dari sang pelaku berinisial W ini. Sang nenek pun saat itu ingin bermain sama cucunya yang berusia 4 tahun sama 2 tahun ini, baru masuk dalam rumah langsung dikena pukul sama oleh pelaku. Dan tidak hanya dipukul pada punggung bagian belakang, sang nenek pun mendapat kekerasan fisik dengan mencekik bagian leher si nenek tersebut. Si nenek pun langsung teriak dan saat itu karena merasa kasihan sang pelaku akhirnya tidak jadi bunuh sang nenek. Sang nenek pun akhirnya sempat melarikan diri keluar dari rumah itu dan memberitahukan keadaan di dalam rumah sang pelaku berinisial W ini. Dan masyarakat yang mendengar kejadian itu pun akhirnya mendatangi rumah tersebut dengan kondisi yang sangat panik. Akhirnya mereka menelpon polisi di Polsek Sungai Kunjang Kota Samarinda. Gitu kan. Baik, Gre, ada informasi yang menyebut bahwa kondisi rumah tangga pelaku jadi pemicu dirinya melakukan aksi pembunuhan ini. Apakah hal tersebut benar, Gre? Baik rekan Siska, kemarin tanggal 29 Polresta Samarinda, Polsek Sungai Kunjang melakukan gelar perkara dan menetapkan sang ayah sebagai dalang atau pelaku pembunuh terhadap dua putranya tersebut. Dan dari pengakuannya dia, latar belakang dia melakukan aksinya tersebut karena motif ekonomi, di mana 2 bulan terakhir dia tidak bekerja dan dikeluarkan dari perusahaan karena sakit yang dia alami. Kemudian ditekan oleh keluarga dan istrinya meminta untuk cerai. Dan ini adalah alasan sehingga dia memutuskan untuk menghabiskan dua putranya tersebut.
Baik, Gre, lalu bagaimana dengan kondisi kejiwaan dari pelaku? Apakah pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku? Baik, saat ini pihak kepolisian Polsek Sungai Kunjang bersama Polresta Samarinda sedang melakukan gali lebih dalam terkait motif daripada pelaku sehingga menghabiskan dua putranya tersebut. Begitu. Dan nantinya Polsek Sungai Kunjang juga akan melakukan koordinasi rumah sakit jiwa di kota Samarinda untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku. Baik, terkait dengan kasus pembunuhan terhadap dua balita ini tentu membuat pihak keluarga terguncang. Apakah ada pendampingan psikologis terhadap keluarga korban, Gre? Untuk keluarga korban sendiri, terlebih khusus sang istri dari dua balita tersebut, tentu sangat terganggu ya terhadap psikisnya, dan dia pun langsung didampingi oleh TRC PPA Kalimantan Timur, dan mereka juga saat ini sebagai pelapor terhadap kasus ini, dan nanti mereka akan melakukan pendampingan psikologis terhadap istri maupun sang nenek ketika keluar dari rumah sakit, rekan. Baik, bagaimana dengan ancaman hukuman terhadap pelaku, Gre? Tentu pelaku diancam hukuman penjara 15 tahun atau maksimal 20 tahun hukuman mati, rekan. Gitu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salmon melaporkan terkait dengan kasus pembunuhan terhadap dua balita oleh ayah kandung. Selamat bertugas kembali. Kejadian yang telah terjadi di hari Jumat yang lalu di tanggal 25 Juli 2025 itu di mana di Jalan Rimbawan di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang telah terjadi peristiwa pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan terjadinya kematian kepada dua orang balita yang tua berumur 4 tahun, kemudian yang kedua berumur 2 tahun, dan dua-duanya jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian setelah dilakukan observasi di tempat kejadian perkara, sudah bisa kita amankan dan kita identifikasi satu orang berinisial W yang diduga sebagai pelaku pembunuhan ataupun penganiayaan yang menyebabkan terjadinya kematian ini terhadap dua orang anak korban ini. Dan yang sangat memprihatinkan untuk kita semua, ternyata pelaku ini adalah bapak kandung dari korban, dari dua anak yang masih berusia di bawah 5 tahun ini. Penyidik dari unit reskrim Polsek Sungai Kunjang telah menetapkan persangkaan pasal terhadap si pelaku, yaitu dengan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana, kemudian junto pasal 338 KUHP pasal pembunuhan, kemudian dijuntokan lagi dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi sesuai dengan aturan di KUHP bahwa sesaat sebelum juga apabila kita berencana dan sudah ada rencana untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka sudah bisa dikatakan bahwa tindakan tersebut sudah direncanakan dulu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.